Yo, what's up? Kita ketemu lagi dalam channel Dewa Wisnu Wardana. Kali ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad teladanku. Penasaran bagaimana pembahasannya? Ikuti terus, simak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai keteladanan Nabi Muhammad SAW, di mana ini adalah materi kelas 2 SD semester 1. Sudah siap? Oke, kita mulai dengan meneladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dari kecil sebagai calon Rasul, Nabi Muhammad selalu bersifat yang terpuji. Dia tidak pernah memiliki sifat-sifat yang buruk. Dia jujur, amanah. Dan kalau ada orang yang menitipkan suatu barang kepada beliau, pasti aman. Tidak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan Nabi Muhammad kecil mendapat gelar atau julukan Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Ada yang tahu? Ayo, apa? Al-Amin. Oke, Al-Amin itu artinya dapat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad waktu masih kecil sudah mendapat gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Nah, Nabi Muhammad ini sebagai dulunya waktu masih kecil sebagai calon seorang Rasul sudah beliau juga memiliki sifat maksum. Sifat maksum apa? Ada yang tahu? Oke, jadi sifat maksum itu artinya terpelihara dari dosa. Ya, jadi kita ulangi, sifat maksum artinya terpelihara dari dosa. Nabi Muhammad kecil itu sejak usia 12 tahun sudah ikut pamannya berdagang. Nah, Nabi Muhammad kecil ini dalam berdagang sangat jujur. Kalau dia memiliki barang dagangan yang kondisinya itu buruk, beliau berkata bahwa apa adanya dengan dagangannya. Dikatakanlah bahwa kalau dagangannya itu buruk, dia bilang buruk. Kalau bagus, bilang bagus. Nah, itulah salah satu contoh kejujuran Nabi Muhammad kecil. Nah, kalian yang masih kelas 2 SD, bagaimana cara meneladaninya? Bagaimana cara menyontoh kejujuran Nabi Muhammad? Oke, ada contohnya begini. Misalnya pas jam istirahat atau pas kalian bermain di halaman sekolah, tiba-tiba ada yang menemukan uang 10.000. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan jika yang menemukan uang 10.000 itu kamu? Ayo, apa yang akan kamu lakukan? Pertama, kamu pakai buat beli jajan. 2, kamu pakai buat beli mainan. 3, kamu serahkan kepada bapak atau ibu guru untuk diumumkan dan nantinya dikembalikan kepada yang punya. Mana dari 3 pilihan itu yang menunjukkan sikap jujur sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad? Ayo, mana? Ya, tepat. Jadi yang sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad sifat jujur adalah yang ketiga. Kita kalau tadi nemu uang, kita berserahkan kepada bapak atau ibu guru, nantinya akan diumumkan dan bisa dikembalikan kepada yang kehilangan. Oke, jadi dalam istilah bahasa Arabnya, jujur itu asal katanya dari kata as-siddiq, artinya benar apa adanya, berkata benar. Nah, kebalikannya adalah al-kizib, artinya bohong atau dusta. Nah, sedangkan untuk lebih mudahnya, jujur itu seperti ini. Berkata apa adanya. Kalau misalnya kita berkata, apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari mulut kita ini, itu sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, itu namanya jujur.
Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita ungkapkan itu sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita dan pikiran kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian jujur menurut Imam Al-Ghazali. Nah, bagaimana? Simak, kita bahas mulai yang pertama. Jadi pembagian jujur yang pertama menurut Imam Ghazali, yang pertama adalah jujur di dalam niat. Ya, jadi maksudnya begini. Jujur dalam niat itu kalau kita mau melakukan perbuatan yang baik, ya, itu di dalam hati kita niatkan semata-mata karena Allah. Itu adalah jujur dari dalam niat. Oke? Nah, yang kedua adalah jujur dalam ucapan atau lisan dari mulut kita ini. Nah, jadi kalau kita misalnya menyampaikan berita atau menyampaikan informasi, kita sampaikan apa adanya, jangan kita tambah-tambahi. Oke? Kalau kita misalnya dititip pesan oleh seseorang, kita sampaikan pesan tersebut kepada yang dituju dengan sejelas-jelasnya apa adanya, jangan pernah ditambahi atau dikurangi. Itu adalah jujur dalam lisan atau perkataan. Nah, contoh lagi dalam jujur dalam perkataan adalah begini. Pernah berjanji? Pernah membuat janji? Nah, menepati janji adalah salah satu contoh dari jujur dalam perkataan atau jujur dalam lisan. Selanjutnya jujur yang ketiga menurut pendapat Imam Al-Ghazali adalah jujur di dalam amaliyah atau jujur di dalam perbuatan. Maksudnya adalah kalau kita mengerjakan amal baik, kita harus bersungguh-sungguh, ya. Itu adalah jujur dalam perbuatan atau jujur dalam amaliyah. Jangan kalau kita berbuat kebaikan kok malah kita mengerjakan kebaikannya sesuka hati, seenaknya sendiri, itu namanya tidak jujur dalam perbuatan. Oke? Kita akan lanjutkan dengan contoh-contoh perbuatan jujur. Yang pertama, kalau kamu sebagai pelajar, sebagai siswa, contoh jujur yang bisa kamu lakukan adalah tidak mencontek saat ulangan. Nah, itu adalah contoh perbuatan jujur sebagai seorang siswa. Nah, terus yang kedua, kalau kamu berada di rumah, sikap jujurnya yang contohnya adalah kamu selalu berkata jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu, termasuk kepada orang tua kita, ya. Jujur dan tidak berbohong kepada keluarga adalah salah satu contoh jujur di rumah atau lingkungan tempat tinggal kita. Nah, kalau contoh pedagang yang jujur adalah begini, misalnya kamu jadi pedagang sukses. Nah, kalau kamu mau memberikan contoh sikap jujur adalah jangan pernah menipu pembeli. Ya, ingat. Tadi sudah dibahas di depan bahwa Nabi Muhammad cara berdagangnya bagaimana? Kalau dagangannya jelek, katakan jelek. Kalau dagangannya bagus, katakan bagus. Nah, jangan pernah menipu pembeli. Nah, contoh yang berikutnya, ini yang agak-agak susah kita bahasnya. Oke? Kalau ada, gini deh. Kalau suatu saat kamu besar, besok ada yang jadi pejabat, ada yang jadi presiden, ada yang jadi bupati, gubernur, dan apa aja. Jangan pernah korupsi, oke? Jangan pernah jadi koruptor. Itu adalah contoh jujur sebagai pemimpin. Oke, selanjutnya adalah kalau kita itu bersikap jujur itu kita dapat apa sih? Apa yang kita dapat kalau kita itu berbuat jujur? Apa ya? Mau tahu? Oke, lanjut. Pertama, kalau kamu jujur yang jelas kamu akan disayang oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang jujur pasti dipercaya oleh orang lain. Kalau kamu tukang bohong atau ada orang yang suka berbohong, tidak akan dipercaya orang lain. Percaya. Berikutnya, orang yang jujur pasti temannya banyak. Betul nggak? Ada yang mau punya teman tidak jujur? Kalau kita jujur, teman kita pasti banyak.
Berikutnya adalah kalau kita jujur, hati kita tenang, tentram, damai, ya. Dan yang terakhir, kalau kita jujur, besok akhirnya kita akan masuk surganya Allah. Amin. Oke, itu tadi pembahasan sedikit mengenai sikap jujur yang kita contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi nanti akan ada pertanyaan yang masuk, akan kita bahas satu persatu biar kalian lebih memahami. Oke?